Oke, untuk market review hari ini ya, seperti biasa, nanti saya akan berikan peluang-peluang prediksi dan analisa sebaik dari secara teknikal maupun dari sisi fundamental ya. Oke, yang pertama, sentimen market yang berkembang saat ini. Kita tahu perang tarif semakin memanas ya. Karena apa? Pada tanggal 2 April kemarin, Trump sudah meluncurkan beberapa pajak atau tarif terhadap negara-negara yang mengekspor barang-barangnya masuk ke Amerika. Yang sangat mengejutkan adalah sebelumnya kita tahu bahwa Amerika sudah membagikan tarif sebesar 54% terhadap China dan dibalas sebesar 34% dari China ke Amerika. Trump belum puas. Karena kenapa? Tengah malam tadi Trump kembali menunjukkan tarif sebesar 104% terhadap China. Wow. Dan China tidak tinggal diam. Karena kenapa? Menurut pejabat petinggi China, mereka akan tetap berada di garda terdepan untuk mempertahankan kekuasaan adalah legalitas dari pemerintahan China. Jadi bisa dipastikan China akan melakukan serangan balik terhadap Amerika. Dan kita tahu Indonesia pun terkena dampaknya. Karena kenapa? Sebelumnya Indonesia sudah membayarkan tarif, yaitu barang-barang Amerika yang masuk ke Indonesia sebesar 64%, dan Amerika sudah membayarkan sebesar 32% terhadap barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika. Untuk Uni Eropa juga kena dampaknya sebesar 20%. Vietnam juga terkena dampaknya sebesar 32%. Sangat besar, dan ini justru yang mengkhawatirkan perang dagang global. Dan pastinya jika kondisi seperti ini, pastinya para pelaku pasar akan beralih ke aset safe haven. Namun yang terjadi apa? Emas justru turun. Ya, nanti kita akan kupas lebih detail. Itu sentimen market yang pertama. Yang kedua, mengenai pemangkasan tingkat suku bunga, Trump sudah memaksa Powell untuk segera memangkas tingkat suku bunga. Namun Powell mengatakan bahwa ini merupakan hak prerogatif dari Bank Sentral Amerika, dan beliau mengatakan akan melakukan tindakan pemangkasan tingkat suku bunga dengan sangat berhati-hati. Dan kita tahu momentum untuk memangkas tingkat suku bunga diyakini Powell akan melihat rilis data inflasi esok hari. Ya. Selain itu juga dini hari nanti akan ada FOMC meeting minutes. Jadi ini merupakan agenda laporan pertanggungjawaban Powell terhadap Senat, dan diprediksi Powell akan memberikan clue apakah pemangkasan tingkat suku bunga akan berlanjut di tahun ini sebanyak berapa kali dan akan dilakukan kapan pemangkasan tingkat suku bunga tersebut. Menurut sentimen market alat Fed Watch-nya, bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan pada bulan Mei itu sebesar 50%, dan akan dipangkas pada bulan Juni sebesar 60%. Jadi kuncinya adalah tingkat inflasi esok hari. Karena diprediksi inflasi Amerika akan kembali turun dari 2,8 turun menjadi 2,6%. Apabila turun, maka tidak ada alasan Powell untuk mempertahankan tingkat suku bunganya. Itu kuncinya. Jadi berarti esok hari. Oke. Selain itu juga hari ini SPI akan rilis data, kecuali yang tadi saya katakan agenda FOMC. Lalu bagaimana dampaknya terhadap pergerakan market? Dolar Amerika kembali mengalami pelemahan atau tekanan. Ini kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY. Ya, kemarin masih berada di level 103.07, pagi ini merosot kembali dia ke level 102.42. Secara teknikal, potensi pergerakan dolar Amerika masih akan berlanjut melemah. Harusnya kalau dolar Amerika melemah, yang lain dengan konten dengan US dollar harusnya menguat, tapi berbeda dengan emas. Nanti kita kupas. Oke. Dan tadi saya katakan, secara teknikal potensi pergerakan dolar Amerika akan lanjut melemah. Karena kenapa? Kekhawatiran perang dagang global dan kekhawatiran resesi yang akan melanda Amerika. Lalu bagaimana dampaknya terhadap pergerakan market? Yang pertama terhadap gold atau emas. Ya, emas kemarin tertinggi berada di level 3022, low-nya 2974 maksud saya ya. Pergerakannya hampir 50 poin.
Pernah saya informasikan ke teman-teman pergerakan market di emas khususnya untuk beberapa saat ini di atas normal, karena normalnya 30 poin ya. Dan pergerakannya kalau teman perhatikan bisa 50 poin, bahkan bisa lebih dari 100 poin. Secara teknikal potensi pergerakan gold masih bullish, naik tapi terbatas. Karena kenapa? Saat ini para pelaku pasar fokusnya terpecah aset safe haven-nya ya. Karena pernah saya ingatkan ke teman-teman, aset safe haven itu adalah gold, yen, obligasi, dan dolar Amerika. Dan kalau saat ini dolarnya melemah, emasnya juga turun, justru aset safe haven beralih kemana? Yen dan obligasi. Seperti itu. Oke, untuk hari ini pergerakan harga emas berpotensi secara teknikal ya akan menuju ke level 3015 sampai dengan level 3035 resistennya. Low-nya dia akan mencoba ke level low yang kemarin 2974. Jika di break akan menuju ke level yang pernah disentuh 2951. Pergerakan kembali lagi saya katakan di atas normal. Namun antisipasi pada saat tengah malam nanti akan ada agenda FOMC yang sangat berpeluang akan membuat market sangat volatile. Jadi antisipasi. Oke, itu pergerakan harga emas. Lalu bagaimana pergerakan harga minyak? Harga minyak justru bergerak drop dia, unblock dia. Saat ini sudah menyentuh level 56. Potensi pergerakan harga minyak masih akan berlanjut turun. Karena kenapa? Kekhawatiran perang dagang global yang membatasi permintaan akan bahan bakar global. Ini yang semakin membuat harga minyak anjlok cukup dalam. Nah, perlu teman-teman ingat, sepanjang sejarah harga minyak pernah menyentuh level minus 17. Karena kenapa? Biaya penyimpanan lebih besar. Jadi para pelaku pasar enggan untuk membeli minyak ya. Dan nanti malam akan ada rilis data crude oil inventory yang diprediksi akan turun dari 6 juta barel turun menjadi 2 juta barel. Harusnya ya, jika dirilis berkurang maka potensi permintaan bahan bakar global akan meningkat. Namun kenaikan bahan bakar minyak diprediksi hanya terbatas. Karena kenapa? Kekhawatiran perang dagang global lebih besar dibandingkan efek dari data crude oil inventory tersebut. Oke. Lalu bagaimana dampaknya terhadap pergerakan mata uang Euro, Pound Sterling, Aussie serta Yen? Semua mata uang yang kontra dengan US dollar mayoritas menguat. Euro, Pound Sterling, Aussie serta Yen. Kalau teman-teman perhatikan, Aussie cukup menarik karena kenapa? Sempat menyentuh level 0,59. Ini merupakan level terendah sejak tahun 2022 pasca Covid mulai bisa dikendalikan. Ya. Dan sekarang perlahan Aussie mulai menguat karena kenapa? Diprediksi China akan meluncurkan stimulus untuk memerangi tarif yang lebih besar dari China, Amerika untuk merangsang pertumbuhan ekonomi China. Jadi ini yang mendongkrak penguatan dari Aussie. Tapi kalau secara teknikal tadi saya katakan penguatan Aussie akan terbatas. Karena kenapa? Tarif sebesar 104% sudah digaungkan oleh Amerika terhadap China. Namun China belum melakukan serangan baliknya. Oke, lalu di yen yang tadi saya katakan, yen menjadi prioritas utama saat ini menjadi aset safe haven di tengah kondisi global dan kekhawatiran perang dagang global. Yen sudah menyentuh level 144. Secara teknikal, potensi pergerakan yen masih akan menguat. Kasarnya menuju kemana? 143 sampai dengan level 141 untuk pergerakan mata uang yen. Ditambah lagi sikap hawkish Bank Sentral Jepang yang diprediksi akan menaikkan tingkat suku bunga maksimum sebanyak 2 kali di tahun ini. Dan nanti jam 1 siang akan ada statement dari Ketua Bank Sentral Jepang, Ueda, yang diprediksi beliau akan cenderung hawkish. Jadi potensi pergerakan mata uang yen terhadap US dollar semakin menguat. Ya, Euro dan Pound Sterling, keduanya juga sama. Imbas pelemahan dolar Amerika, Euro dan Pound Sterling mulai kembali bergerak menguat. Namun terbatas. Karena kenapa? Perang tarif dan tarif yang sudah dibebankan Amerika terhadap Uni Eropa ini akan membebani pergerakan dari Euro dan Pound Sterling. Oke, lalu kita beralih ke indeks saham. Untuk indeks saham Amerika seluruhnya anjlok ya. Dow Jones anjlok 0,84%, S&P anjlok 1,74%, dan Nasdaq anjlok cukup lumayan 2,15%.
Karena kenapa? Sangat wajar. Karena apa? Indeks saham merupakan aset beresiko. Yang tadi saya katakan, di tengah kondisi global yang tidak menentu, pastinya para pelaku pasar akan beralih ke aset safe haven. Nikkei dan Hang Seng. Hang Seng kalau teman-teman perhatikan, saat ini sudah menyentuh level 19.000. Potensi pergerakan Hang Seng masih akan coba drop dia. Dan perlu diingat, level low-nya psikologisnya berada di level 17.000. Jadi kalau teman-teman informasikan ke calon nasabah kalian, rekan nasabah kalian, tunggu wait and see di level tersebut 17.000. Saat ini Hang Seng sudah menyentuh level 19.000. Ya, jadi antisipasi. Begitupun halnya dengan Nikkei. Nikkei saat ini sudah bergerak di level 31.000. High-nya berada di level 42.000. Secara teknikal potensi pergerakan Hang Seng dan potensi pergerakan Nikkei masih akan coba anjlok. Karena kenapa? Aset beresiko pastinya akan ditinggalkan, dan saat ini primadonanya adalah aset safe haven. Oke, kita di market review dan market news, dan saya ingatkan teman-teman, nanti malam kita akan kembali mengadakan webinar plus live trading. Kita akan bahas mengenai FOMC tengah malam nanti, kira-kira potensinya akan membahas apa dan bagaimana dampaknya terhadap pergerakan market. Linknya seperti biasa nanti akan saya share di grup. Baik, untuk market review saya rasa itu aja yang mau ditanyakan, silahkan.